yang ke-13. Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-7 sampai 13. Kita akan baca bergantian. Saya membaca ayat ke-7, kemudian saudara-saudari sekalian membaca ayat yang ke-8. Kita bergantian sampai ayatnya ke-13. Saya akan bacakan dari versi TB2, terjemahan baru kedua. Kemudian tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari ketika orang harus menyembelih domba Paskah. Ayat ke-8. Lalu Yesus menyuruh Petrus menjamu Paskah. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Masuk ke dalam kota. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah? Mereka pun berangkat dan mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami, biarlah sekali lagi Tuhan boleh menolong kami mengerti akan Paskah. Ketika setiap tahun kami merayakannya, kami hanya tahu Kristus sudah bangkit, kami sudah menang, kami sudah bebas. Tapi di balik itu masih banyak kisah yang tersembunyi di dalamnya, yang hari ini kami gagal mengertinya, kami gagal mengkoneksikannya satu dengan yang lainnya, sehingga kami gagal untuk memaknai Paskah dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, Tuhan yang boleh menolong kami mengerti, menangkap, boleh menyimpan dalam hati kami, dan kami boleh menghadirkannya nantinya di dalam perjalanan hidup kami sampai kami bertemu dengan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Di dalam bagian yang kita baca tadi ada istilah atau ada satu istilah yang muncul berbicara tentang domba Paskah. Domba Paskah. Kita adalah manusia yang disebut dengan image of God, imago Dei, dan kita adalah manusia yang dengan tanpa kita bahkan sadari, kita selalu mengejar image. Satu image, satu gambaran, satu hal yang nantinya bisa kita menarik satu dengan lainnya. Ada gambaran-gambaran yang kita butuhkan. Maka Allah juga berbicara kepada manusia, kepada umatnya pada zaman dulu dengan bahasa seperti ini. Dengan domba Paskah, kemudian Tuhan menyatakan makna daripada cinta kasihnya, makna daripada kehadirannya, kebangkitannya dengan domba Paskah yang dinyatakan selama 1500 tahun di dalam perjalanan mereka menunggu Mesias sampai Kristus datang. Domba Paskah yang mereka tidak terlalu mengerti karena ceritanya seakan-akan terpisah satu dari lainnya dan tidak ada kaitannya. Tetapi di dalam hati kecil mereka tahu ada beberapa cerita yang mereka sering dengar ketika berbicara tentang Paskah. Ketika berbicara tentang domba Paskah, mereka akan diingatkan akan mereka keluar dari Mesir. Bagaimana mereka disuruh menyembelih domba, dan kemudian mereka memakai darah itu dilumurkan ke pintu atau di atas kotak pintunya mereka, supaya mereka tidak mati oleh malaikat maut yang melewati rumah mereka. Dan mereka juga diajarkan bagaimana dengan domba Paskah ini nantinya mereka itu boleh mengerti bahwa adanya janji Tuhan akan keselamatan yang Tuhan berikan pada mereka. Ada suatu pembebasan yang total. Bukan saja keluar dari Mesir dari perbudakan secara fisik, tapi ada satu pembebasan yang total, yang final, yang pasti sempurna adanya. Ini yang mereka rindukan, bukan hanya keluar dari Mesir. Sama seperti kita bukan hanya bisa financial freedom, bukan cuma itu yang Tuhan janjikan. Bukan saya boleh menjadi kaya dan tidak punya lagi sedikit pun ketakutan akan kehidupannya, kekurangan uang, bukan masalah itu, tetapi pembebasan yang total dari seluruh kehidupan kita yang saat ini yang diikat di dalam keberdosaan kita. Satu kehidupan yang tidak akan pernah lagi kita kembali ke sini. Satu kehidupan yang tidak akan pernah membuat kita merindukan sini. Satu kehidupan yang membuat kita tidak akan pernah bahkan membanggakan apa yang pernah kita capai di sini.
Sesuatu yang luar biasa di sana kita akan merindukannya. Itulah Paskah nantinya, Paskah. Tetapi kita tidak memiliki image untuk kita pegang hari ini. Kalau kita ditanya Paskah itu apa? Paskah nanti ada orang cerita tentang memakai image-nya kelinci, apalagi telur. Yang di Alkitab nggak ada itu. Di Paskah nggak ada potong kelinci, nggak ada. Makan telur ayam nggak ada itu. Yang ada adalah domba. Gambaran mereka adalah domba. Maka itulah nanti menjadi gambaran pertama ketika mereka keluar dari Mesir. Domba Paskah itu bicara tentang pembebasan. Yang kedua adalah ketika berbicara tentang domba Paskah, tentang kematian atau penyembelihan domba ini, mereka ingat akan janji Tuhan. Tuhan janji kepada Abraham di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Kita lihat dengan sekilas dengan cepat. Kejadian pasal yang ke-15 dikatakan di sana, saya bacakan dengan cepat. Wah, ini panjang sekali. Oke, nggak apa-apa, saya baca dengan cepat aja ya. Kejadian pasal ke-15 supaya kita mendapatkan konteksnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abraham lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba pula yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika kau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, akulah Tuhan yang membawa kau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkan yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hingga di atas daging binatang-binatang itu, Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abraham tertidur lelap, lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan sulu berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Ini merupakan kisah yang sangat mendalam di dalam hati orang Yahudi. Orang Israel sangat mengerti kisah ini, karena tidak ada kisah yang seperti ini di dalam seluruh kisah perjanjian lama atau pada zamannya di dalam Ancient Near East. Yang ada adalah kisah perjanjian antara manusia, perjanjian hidup dan mati antar manusia dengan membelah binatang bagi 2, lalu 2 orang yang berjanji yang harus setara, memiliki kemampuan yang sama, kesetaraan yang harus diperhatikan ini. Kemudian 2 orang setara ini berjalan di antara 2 belah binatang yang sudah dibelah ini. Janji ini mengikat mereka. Salah satu di antara kami, jikalau melanggar perjanjian, maka nasib kami seperti binatang ini, terbelah dan dimakan oleh binatang di padang di luar sana. Artinya adalah, jikalau kami melanggar perjanjian ini, terkutuklah kami.
Tetapi malam itu, yang datang berjanji dengan Abraham bukan seorang raja, bukan seorang yang hebat pada zaman itu, bukan siapapun, bukan manusia manapun. Allah lah yang datang sendiri dan berjanji dengan Abraham. Ini perjanjian yang tidak setara. Karena itulah nantinya ketika Allah mau berjanji dengan Abraham, maka Abraham dibiarkan tertidur terlebih dahulu. Dan hanya Allah sendirian berjalan di tengah-tengah potongan binatang itu. Memiliki dua aspek. Yang pertama, Allah dengan manusia tidak sama, maka tidak layak berjalan bersama-sama, berjanji bersama-sama. Karena janji manusia tidak bisa dipegang. Janji manusia tidak bisa dipegang. Allah adalah Allah yang maha setia. Allah yang setia dan tidak akan pernah berubah. Siapakah manusia bisa berjalan bersama dengan Allah? Tidak ada. Maka tidak ada seorang manusia pun yang layak berjalan bersama dengan Allah. Karena itulah Allah berjalan sendiri. Yang kedua, jikalau toh nantinya salah satu pihak melanggar perjanjian ini, di mana konsekuensi logisnya adalah jikalau nanti Abraham dan keturunan yang melanggar seluruh konsekuensi ini, perjanjian ini, maka yang menanggung konsekuensinya adalah Allah. Karena hanya Allah yang berjalan di tengah-tengah binatang. Allah berjanji, aku yang berjalan, aku yang menanggung, walaupun engkau yang mengkhianati. Itulah kisah cinta dengan pengkhianatan yang langsung disatukan. Maka orang Israel mengerti dengan sangat di dalam pemikiran mereka. Ketika cinta kasih Allah, Hesed itu datang, maka di belakang itu seperti koin yang sama, di sisi belakangnya adalah ma'al atau pengkhianatan. Di dalam seluruh pemikiran orang Yahudi, Hesed selalu disandingkan dengan ma'al, yang dinamakan cinta kasih selalu disandingkan dengan pengkhianatan. Maka kisah yang perjanjian lama, bagaimana orang Israel yang mendapat cinta kasih Tuhan, selalu kisahnya adalah pengkhianatan. Itulah kisahnya. Di mana Allah ada dengan cinta kasihnya, disitulah hadir manusia dengan pengkhianatannya. Dan bahkan bukan dari Abraham saja, ditarik bahkan lebih jauh lagi. Ketika manusia dikatakan diciptakan sebagai imago Dei, sebagai gambaran rupa Allah. Ini merupakan satu penghormatan tertinggi yang bisa diterima oleh seorang ciptaan. Diciptakan sebagai gambar rupa Allah, sebagai wakil yang sah daripada Sang Pencipta atas seluruh ciptaan, sebagai wakil yang sah atas dengan kuasa atas seluruh ciptaan. Karena Allah memberikan kuasa kepada manusia menaklukkan seluruh bumi. Ketika manusia diberikan begitu tinggi penghormatannya, tetapi apa yang dikerjakan oleh manusia? Dan bahkan lebih jauh lagi, di dalam konsep perjanjian lama, di dalam konsep nanti the ancient Near East, timur dekat kuno, ketika berbicara tentang Allah dan ciptaan, maka para dewa yang mencipta selalu menciptakan karena 4 hal. Yang pertama, karena dia butuh makan. Dia perlu ada ciptaan yang memberikan dia makan, maka dia ciptakan manusia, ciptakan ciptaan. Yang kedua, karena butuh tempat tinggal, membangun rumah bagi dia, maka dia menciptakan ciptaan atau manusia. Yang ketiga, karena dia butuh hiburan. Butuh hiburan yang bisa bernyanyi untuk dia, maka dia menciptakan manusia. Yang keempat, dia butuh ada yang menyembah dia, supaya dia boleh benar-benar menjadi dewa. 4 hal inilah yang menjadikan para dewa, alasan kenapa para dewa menciptakan manusia. Itulah pemikiran orang ancient Near East. Tetapi ketika sampai kepada kisah kejadian pasal yang pertama dan kedua, dikatakan Allah tidak butuh tempat tinggal. Allah tidak butuh tempat tinggal yang dibangun oleh manusia. Manusia, Allah bukan seperti dewanya Mesir yang perlu manusia membangun piramida bagi dia untuk tinggal di sana. Gak butuh. Allah justru menciptakan manusia, dan manusia itulah tempat tinggalnya. Kejadian pasal 2 ayat 8. Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sana lagi yang menempatkan manusia dan dibentuknya. Ayat ke-7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup.
nafas Allah lah yang dia hembuskan ke dalam manusia. Nefes ini sumber kehidupan, mengeluarkan, membagikan sedikit bibit kehidupannya ke dalam manusia sehingga dia menjadi hidup. Disitulah Allah menempati manusia, tetapi pengkhianatan itu pun terjadi secara tertinggi. Manusia mendapatkan kebahagiaan tertinggi, menjadi tempat tinggal Allah. Tetapi pada saat yang sama nanti ketika manusia jatuh dalam dosa, dia Kejadian pasal 3, manusia melakukannya di Taman Eden, di dalam tubuh yang adalah baik Allah ini, yang dimana Allah ada di dalamnya. Maka manusia dengan ketika melakukan dosa di Kejadian pasal 3, seakan-akan manusia sedang menjambak Allah, memaksa Allah melakukannya bersama dengan dia. Disinilah nantinya pengkhianatan manusia melibatkan Allah. Dan disinilah kenapa nantinya Allah ketika bertemu dengan Abraham, aku yang berjalan, aku yang menanggung. Karena kamu tidak akan pernah bisa menanggungnya. Kamu bukan saja melakukan kesalahan, kamu melakukan pengkhianatan atas relasi. Kamu diciptakan sebagai wakil Allah. Ini bukan masalah kesalahan belaka. Ini bukan pelanggaran hukum. Ini adalah pelanggaran perjanjian. Karena itulah hesed atau cinta kasih dalam bahasa Ibrani ini mengandung makna perjanjian. Selalu digambarkan dengan relasi suami istri. Maka ketika bangsa Israel menyembah dewa yang lain, menyembah dewa bangsa yang lain, digambarkan mereka itu melakukan bukan saja pengkhianatan, tetapi dikatakan perzinahan. Inilah yang digambarkan Tuhan kepada mereka. Karena itulah mereka mengerti, domba ini ketika mereka mempersiapkan domba Paskah, maka di kepala mereka itu ada kepingan cerita ini. Ada cerita tentang mereka dibebaskan. Ada cerita tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Ada cerita tentang bagaimana manusia itu pernah mengkhianati Allah. Ada cinta pembebasan, ada cinta dalam perjanjian, dan ada cinta di dalam pengkhianatan. Inilah kisah yang nantinya mereka akan sadari ketika setiap tahun mereka merayakan Paskah. Dan Tuhan mengajarkan mereka dengan setiap harinya mereka harus mengingatnya. Karena ketika mereka harus datang ke Paskah, mereka harus membawa seekor anak atau seekor domba yang masih berumur setahun, yang dia pelihara dari tahun lalu, yang terus dia jaga, dan setiap kali dia jaga selalu melihat kepada Paskah tahun depan, Paskah tahun depan, Paskah tahun depan, jaga terus Paskah tahun depan. Ini mesti yang terbaik Paskah tahun depan. Kenapa? Karena ini bukan saja menjalankan hukum, ini bukan saja pembebasan hukum, ini adalah pengembalian relasi. Karena itulah maka ada 3 istilah trilogi, seakan-akan trilogi 3 kisah yang selalu muncul dalam Alkitab yang membedakan mereka dengan bangsa lainnya. Jikalau bangsa lainnya adalah Allah yang baik, Allah yang menghukum, sudah. Ya, kalau ada bagaimana mereka itu mencoba menyogok Allahnya dengan memberikan persembahan. Tetapi orang Israel memiliki 3 kisah. Yang pertama adalah hesed. Bagaimana Allah yang penuh cinta kasih. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak bisa dilanggar, yang tidak mungkin dilampaui oleh apapun. Di dalam perjanjian baru memakai agape. Mungkin kita lebih mengerti dengan istilah agape. Hesed merupakan kisah atau cerita atau istilah yang sepadan dengan agape. Di balik itu ada ma'al yang disebut dengan pengkhianatan atau pergeseran. Perjanjian baru memakai hamartia. Pergeseran. Pergeseran dari mana? Dari perjanjian. Pengkhianatan atas perjanjian. Kamu pernah berjanji begini, kamu melakukan yang lain. Gak peduli yang lain kamu melihat itu berapa baiknya. Selama kamu bergeser dari perjanjian, kamu melakukan ma'al. Maka hari ini kita sedang berdosa kepada Tuhan di banyak hal. Karena kita tidak pernah benar-benar menepati janji kita sebagai ciptaan yang seharusnya tunduk kepada Allah. Tadi kisah yang kita baca, saya sengaja membaca seluruh kisah Kejadian pasal ke-15. Kenapa? Karena di situ Abraham menunjukkan bagaimana dia menjadi seorang yang jauh dari ma'al.
Ketika Allah mengatakan pada dia, kamulah nanti keturunanmu, anak kandungmu yang akan mendapatkannya, dan kamu akan mendapatkan tanah seperti ini. Dikatakan di sana dia kemudian percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu sebagai sesuatu yang dia berani pegang. Tuhan mengatakan A, dia pegang. Tuhan mengatakan B, dia pegang. Kalau kita hari ini kasih tahu A, kita tanya A, masa? Kita kasih tahu B, yakin, mesti seperti itu. Haruskah seperti itu? Mesti se-ekstrim itu? Haruskah sebegitu jauh? Kita terlalu modern, terlalu banyak berpikir, karena itu kita jauh dari Tuhan. Otak yang diberikan kepada kita bukan kita pikirkan bagaimana menjawab Tuhan dengan siap sedia setiap saat. Tapi kita memakai otak kita untuk selalu membantah Tuhan dengan cepat. Dengan bahasanya perjanjian lama, mengkhianati Tuhan dengan sangat cepat. Tuhan kita anggap bukan Tuhan, karena Tuhan tidak boleh dibantah. Tuhan tidak pernah tawar-menawar. Tuhan katakan A, atau yes. Abraham adalah bangsa Sumeria yang tahu di bawah kolong langit tidak ada tempat lebih baik daripada Sumeria, tidak ada lebih baik daripada tanah Ur. Tapi Tuhan katakan keluar, saya akan kasih kamu tanah perjanjian. Di kepala orang kuno, jika itu diberikan Tuhan, harusnya lebih baik, bukan lebih jelek. Gak ada Tuhan yang memberikan tempat yang lebih jelek. Maka di kepala dia, saya tahu di kolong langit tidak ada yang lebih baik. Tapi ini Tuhan mengatakan iya, saya harus pergi gak? Kalau kita hari ini, jangan-jangan bukan Tuhan tuh. Kamu itu cuma perasaan aja, itu bukan Tuhan. Jangan terlalu ikut perasaanmu, kamu salah. Bahkan ketika Abraham di tanah Ur menyembah begitu banyak dewa, malam itu Tuhan datang kepada dia, dan kemungkinan besar dengan melalui mimpi, karena itulah cara Tuhan bekerja di zaman kuno. Datang kepada dia dengan mimpi, Abraham keluar dari tanah Ur ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. Begitu dia bangun, mimpi. Atau dia jawab, iya Tuhan, lalu kasih tahu bininya, sana, ngepak barang, kemana? Ngepak saja. Tanya itu babe, kau mau ikut apa enggak? Enggak mau sudah, kita tinggalkan. Keluar, siapa mau ikut, enggak mau sudah. Abraham tidak pernah bertanya, siapakah itu Tuhan? Dia cuma tahu itu Tuhan, dan dia tahu membedakan, itulah Tuhan. Dan dia langsung jawab iya. Hari ini, sudah punya Alkitab. Sudah punya 2000 tahun kita punya Alkitab ini. Kita tahu Allah yang sejati seperti apa. Kita katakan, kita tahu. Kita tahu itu di dalam Kristus itu pasti benar. Kita sudah baca, tapi kita terus bertanya, yakin? Setiap pertanyaan kita itu adalah pengkhianatan atas cinta kasih Tuhan. Karena Allah tidak memiliki kewajiban memberikan firman kepada kita. Hari ini dia berikan kepada kita. Kita hari ini dengan gampang baca Alkitab di sini bisa satu versi, di dalam handphone 10 versi. Jadi handphone saya ada 27 versi. Inggris, Jerman, Indonesia, Mandarin yang saya nggak bisa baca. Ya karena kita kan orang modern, semua harus ada. Bisa baca, mau baca urusan lain, ya kan? Ada dulu. Siapa tahu itu kan pikiran kita selalu. Siapa tahu satu hari yang dibutuhkan sampai Tuhan dan setan pun nggak tahu bahwa kita akan pakainya. Siapa tahu itu pembohongan diri semuanya. Kan itu yang terjadi. Kita sudah diberikan firman dengan begitu gampangnya. Kita anggap ini sampah. Orang dulu mau dapat firman, dapat Alkitab, mereka perlu pergi ke gereja, minta koneksi untuk bisa melihat dan membaca Alkitab. Kalaupun dia bisa baca. Karena yang punya Alkitab itu hanya biara, gereja, istana. Di luar itu nggak ada. Sebelum zaman Martin Luther itu nggak ada, sebelum zaman reformasi. Kita hari ini punya Alkitab, boleh dibuang kemana saja. Dulu saya pulang dari Jerman, supaya mama saya percaya Tuhan, saya beli Alkitab. Karena dia nggak percaya Tuhan, dia lihat, oh bagus, tebal, cocok ketika ini. Taruh untuk jadi apa itu? Tumpuan kaki meja supaya nggak goyang. Sengaja depannya saya nggak mau marah gitu ya. Kalau marah kan jadi panjang. Udah nggak bego aja, udah terserah. Tapi Tuhan justru memakai dia taruh di sana. Bertahun-tahun sampai satu hari dia tiba-tiba Tuhan bukakan kepalanya. Kayaknya benar dulu yang cerita dia ini dia keluarkan. Jadi di situ dia taruh. Dan Tuhan izinkan dia bawa di sana udah bertahun-tahun. Kemudian dia taruh keluar di sana, buka, kemudian dia baca. Jadi Kristen. Tuhan izinkan dia taruh di sana, nggak usah terlalu cepat marah gitu ya. Nanti lain kali orang buang-buang Alkitab, buang kemana biarin aja gitu. Siapa tahu memang titik di sana gitu. Kita hari ini tapi kalau mau jujur, Alkitab kita tidak menganggap ini sebagai firman Tuhan, betul nggak? Agama
Rema itu buku kitab sucinya dipegang begitu sucinya. Kita itu cuma istilah suci. Istilah. Bahkan di kampung-kampung nanti kalau udah gak ada uang bisa disobek ini ya buat itu linting rokok. Karena ini tipis dan kertasnya bagus. Bakarnya nggak terlalu cepat. Kalau pakai kertas koran cepat sekali gila ke mukanya. Ini kertasnya bagus, bakarnya lebih lama. Ini linting rokok saya sampai kaget. Sedihnya rokok. Ya biarlah makan kau di firman Tuhan. Tuhan bekerja dan isap masuk dalam paru-parumu sampai hatimu nantinya. Biar. Ya Tuhan bisa bekerja dengan segala hal. Tapi saya mau tanya, seberapa sucinya Alkitab kepada kita? Seberapa dekatnya firman kepada kita? Pengkhianatan itu makin dekat dengan kita, dengan cinta kasih Tuhan yang makin besar. Itulah kisah seluruh Alkitab. Ketika kasih makin besar dinyatakan, makin dekat dan makin besarlah pengkhianatan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita hari ini, bahkan bisa mendengarkan firman dari mana saja, anytime, from anywhere. Betul nggak? Kita dengar nggak? 30 tahun lalu ketika saya kuliah di Jerman, dengar, ada pendeta Stephen Tong kalau bikin seminar keren. Tapi apanya keren? Nggak tahu. Mana kawannya? Nggak ada. Gimana caranya? Mesti cari teman-teman yang, kamu tahu Gary nggak? Tahu? Pendeta Stephen Tong. Nanti mau pulang? Ya, gue nggak pulang tahun ini. Kapan pulang? 2 tahun lagi, nggak apa-apa. Tapi tunggu 2 tahun. Tunggu sampai dia pulang. Titip ya, kaset khotbah zaman dulu pakai kaset. Dia pulang, kami pikir dia bawa pulang banyak. Datang. Ini gua hadiah buat lu. Udah kangen 2 tahun. Nih gua suruh 1. Pelitnya, ya pelit sih. Kami kuliah di luar negeri itu memang pelit zaman dulu gitu ya. Karena pulang itu susah, apalagi kalau di Jerman. Rata-rata semuanya mesti berjuang sendiri karena nggak peduli kaya miskin gitu ya. Karena di sana itu punya satu prinsip. Kalau umur 17 tahun mesti berdikari. Kalau masih belum berdikari, dianggap itu belum jadi orang. Jadi kami itu menganggap mereka itu second class human. Manusia sih, tapi second class itu. Maka semua mesti berjuang sendiri. Kapan pulang? Nanti kalau uang udah terkumpul baru pulang. Dan waktu pulang, orang titip boleh. Kenapa? Kopernya kosong. Kenapa bawa koper kosong? Supaya dari sini bisa bawa barang ke sana. Zaman saya itu di sana itu belum ada toko Asia. Yang kami bawa Indomie. Jangan ketawa, itu teman saya ulang tahun, itu pesta Indomie. Dan pesta Indominya KW2. Kenapa KW2? 3 bungkus Indomie ditambah 4 bungkus mie telur. Supaya jadi banyak. Tapi ada rasa Indomie? Ada. Makan udah puasnya luar biasa. Di sana nggak ada, zaman saya nggak ada toko Asia. Itu bisa kangen bertahun-tahun. Terus begitu masakan, itu sekarang aja gampang gitu ya, di toko Asia di mana-mana ada. Zaman dulu nggak ada. Itu perlu menunggu setengah mati. Coba bayangkan. Kisah seperti inilah yang nantinya dikhianati. Ketika seseorang bisa mendapatkan dengan gampang, lalu kemudian kita buang begitu saja. Bayangkan. Kami dapatkan kaset itu setengah mati. Lalu apa yang kami kerjakan? Dengar? Tidak. Kenapa tidak? Takut rusak. Lalu apa yang kerjakan? Direkam 5 digit. Rekam. Lalu yang didengar? Rekaman. Jangan aslinya. Asli. Padahal asli nggak tentu lebih baik. Kasetnya buatan Indonesia belum tentu kan lebih baik. Buatan Jerman lebih baik. Tapi kami dengar yang itu yang kopiannya. Rekam. Dengar terus. Punya Pak Atong saya dengar. Luar biasa. Tahun 95 setelah 6,5 tahun di Jerman, saya pertama kali pulang dari Jerman di Indonesia. Begitu pulang sampai Jakarta, Pak Tong kebatian di mana? Kampus Mas katanya. Udah saya pergi lanjut ke sana bersama dengan teman-teman janjian. Kebatian jam berapa? Jam 7. Saya datang Jerman on time. Saya nyampe di tempat 6.30, gak ada orang. Saya kira hari ini libur. Gak ada orang. Cuma ada 1-2 orang pakai baju putih. Lalu saya tanya, hari ini bapak itu udah meninggal gitu ya, Pak Gandhi. Saya nggak kenal dia waktu itu. Pak, gak ada kebaktian? Ada. Jam berapa? Jam 7. Loh, kok nggak ada orang? Oh iya, biasa. Ini Indonesia. Saya damati apa bedanya Indonesia sama Jerman? Jamnya tetap sama. Satu hari tetap 24 jam. 1 jam tetap 60 menit. 1 menit tetap 60 detik. Apa beda Indonesia? Apa bedanya? Apa di sini bisa lebih lambat jamnya?
Sehingga jam 6.58 baru nyampe, masih keburu, jalan dari rumah walaupun 3 jam jaraknya, tapi di 6.58 jalan tetap nyampe sini jam 7. Enggak kan? Nah, saya nggak ngerti waktu itu, tapi akhirnya saya ngerti. Jam 7 yang datang cuma 1/3, setengah. 7.30 penuh sesak. Oh, ini namanya Indonesia. Selalu terlambat, ya kan? Kita kan juga kayak gitu hari ini. Ketika saya duduk dengar lihat Pak Tong naik ke atas mimbar, saya itu dengan hati yang sangat menggebu-gebu mendengar Pak Tong naik terus dengar. Terus kalau udah saya lihat orang depan saya itu manggut-manggut. Wah, ini orang rohani sekali mengiyakan setiap kali Pak Tong. Sampai kemudian dia manggutnya agak dalam. Diam, oh ternyata dia pernah manggut. Saya bingung kenapa bisa ada orang ketiduran. Saya tunggu bertahun-tahun bisa dengar khotbah. Dia itu tiap hari bisa dapat khotbah. Dan dia tiap minggu ketika datang dia duduk depan saya, jadi tertidur. Kita kan hari ini makin banyak anugerah, pengkhianatan itu makin dalam. Makin gampang kita bisa dapat segala sesuatu, makin kita tidak akan dengar. Zaman dulu mau belajar sesuatu mesti beli buku. Cari buku nggak gampang, tapi masih banyak orang koleksi buku dan baca buku. Hari ini e-book dengan begitu gampangnya, artikel ada di internet, apa saja selama ada casan dan internet, betul nggak? Tapi apakah kita baca? Nah, inilah problem kita. Maka kita terus menyadarkan kepada kita, ketika cinta kasih datang kepada kita, maka sambutan manusia itu selalu menyambutnya dengan pengkhianatan. Cinta kasih selalu disambut dengan ma'al. Dan kisah ini tidak akan pernah habis sampai kiamat, jikalau tidak ada konsep yang ketiga yang dipercaya oleh orang Yahudi. Yang ketiga mereka percaya adalah teshuvah. Itu berasal dari kata shuv, yang sering akan muncul banyak sekali di dalam kisah Rut. Tahu kisah Rut? Kayak Rut seorang apa dia? Moab. Karena ada keluarga Abimelek pergi ke Moab dari suku Benyamin, kelaparan lari ke Moab. Di situ dua anaknya kemudian menikahi dua orang Moab, perempuan Moab, satu Orpa, satu Rut. Lalu ketika dua anak mati dan kemudian suaminya mati, dua anak lakinya mati, dia Naomi ini kepengen pulang. Dia suruh dua menantunya, udah pulang ke rumahmu saja. Aku tidak mungkin lagi melahirkan anak. Kalaupun aku bisa melahirkan anak, kamu pun sudah terlalu tua nanti ketika anakku besar. Maka pulang saja, logis, pulang saja. Tapi kemudian Orpa dengan tangisan yang sangat dalam, akhirnya berpisah dengan mertuanya. Bye bye baby, walaupun sakit. Ya bye, udah, oke dia pulang. Maka inilah kepulangan yang pertama, kembali ke asalnya. Kemudian yang kedua, oh tidak, aku ikut kamu pulang. Aku sudah menikah dengan orang Israel, aku menjadi Israel. Allahku, Allahmu. Bangsamu, bangsaku. Aku ikut kamu pulang. Akhirnya mereka berdua pulang sampai Benyamin. Sampai di sana kemudian Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi, yang artinya manis. Panggil aku Mara, karena nasibku jelek. Ganti nama jadi si pahit. Dari si manis menjadi si pahit. Kayak hari ini kucing ganti jadi pare gitu. Ya mau kucing kan namanya si manis loh. Ganti nama. Kenapa saya ganti nama? Karena dia merasa nasibnya jelek. Walaupun pulang kembali kepada Tuhan pun jelek. Kenapa? Karena dia sudah menjadi janda. Karena dia tidak lagi punya anak, tidak punya lagi suami. Dan dia kembali ke satu tanah yang dimana keluarga ada, tapi dia sudah jauh. Dia tidak memiliki apa-apa. Maka dia merasa nasibnya jelek. Maka di dalam konsep Rut, nanti kisah Rut, ada 3 konsep syuf. Syuf yang pertama, pulang ke asal, kepada keberdosaanmu, kepada keterbuanganmu. Itulah Orpa. Yang kedua adalah Naomi. Walaupun pulang, namun dia tidak pernah benar-benar pulang. Karena dia merasa kepulangan ini terpaksa, kepulangan ini kesialan. Seperti kita hari ini menjadi orang Kristen merasa sial. Sial aku menjadi Kristen karena aku banyak sekali itu aturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Hidupku jadi sial karena Kristen. Itulah panggilan kita seperti Naomi. Tetapi kepulangan yang seharusnya, syuf yang seharusnya adalah kepulangan Rut. Pulang sampai Benyamin, sampai pada Israel. Dia mengatakan, Allah mula Allahku.
Dan dia mengatakan, bangsamulah bangsaku. Dia mengakui adanya Allah dan ada umat perjanjian, dan dia berbagian di dalamnya. Inilah yang disebut dengan syuf. Syuf itu pemulangan, bukan hanya pulang ke tempat, bukan hanya berbalik arah, tetapi pengembalian perjanjian. Karena syuf ini berbicara tentang pembalikan satu relasi yang rusak dan diambil kembali. Seperti kisah Hosea. Bagaimana orang yang tadi Hosea istrinya itu melahirkan 2 anak haram. Itu pelacur yang diangkat oleh Nabi menjadi istri Nabi. Lalu masih melacur melahirkan 2 anak haram. Dan si Nabi itu masih bawa dia pulang menjadi istrinya melahirkan anak buat dia. Ini namanya teshuva. Pengembalian relasi dengan menghapus seluruh maal yang di belakang. Mengembalikan seperti asli. Dan itulah yang Tuhan panggil kepada orang Israel. Walaupun nanti dosamu semerah kirmizi, walaupun kamu itu begitu jahatnya, aku akan memutihkannya, menghilangkannya sedemikian rupa, dan kau akan kembali kepadaku. Karena itulah nantinya teshuva ini menjadi konsep yang ketiga. Yang 3 hal ini nantinya, 3-tiganya dilekatkan di dalam konsep domba. Kenapa ada domba? Karena ada cinta kasih Allah. Kalau Allah tidak mengasihi manusia, tidak pernah ada domba untuk pendamaian. Kenapa ada domba? Karena ada maal, ada pengkhianatan. Karena kalau tidak ada pengkhianatan, tidak perlu penebusan. Kenapa ada domba? Karena Allah memberikan jalan untuk kembali kepada Dia, kembali menjadi umatnya. Maka hari ini kalau kita merayakan Paskah, kita hanya merenung-renung, oh saya Kristen, ya saya Kristen, saya ingat kembali saya Kristen. Oh ya, Kristus mati bagi saya. Tanpa kembali kepada Tuhan di dalam relasi sebagai Allah dan umatnya, percuma kita merayakan Paskah. Bahkan lebih jauh bagi orang Israel, percuma kamu menjadi besok menjadi manusia, karena kamu akan sama seperti yang lain, terbuang di dalam ketiadaan relasi bersama dengan Allah. Tanpa domba Paskah tidak ada umat Allah. Tanpa domba Paskah tidak ada keselamatan. Tanpa domba Paskah tidak ada hidup. Tanpa domba Paskah tidak ada hidup yang kekal. Maka hari ini kita adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena kita adalah orang yang paling pintar. Karena itulah kita adalah menjadi orang yang paling bodoh. Saking pintarnya kita begitu gampang dibodohi oleh iblis. Kemudian dikasih tahu gak apa-apa. Yang penting kamu berdoa, minta ampun. Alkitab gak pernah mencatat hal ini. Gak pernah. Alkitab tidak pernah mengatakan kamu minta ampun dan kamu akan diampuni. Alkitab dari perjanjian lama berbicara tentang teshuva. Kembalikan relasi. Tinggalkan yang lama. Si Gomer harus tinggalkan kepelacurannya, kembali kepada Hosea. Kembali menjadi istrinya. Lepaskan semuanya itu. Baru ada namanya pemulihan. Di dalam perjanjian baru memakai istilah metanoia. Kembali berbalik arah, meninggalkan yang tadinya kamu cintai. Berbalik arah, tinggalkan. Maka Rasul Paulus memakai istilah, aku jadikan semuanya itu sampah. Kita hari ini nggak pernah jadikan sampah. Di sini aku mau, di situ mau. Di sini aku mau senang, di situ aku mau senang. Saya suka mengatakan kita bukan orang Kristen, kita pramuka beragama Kristen. Lagu yang kita nyanyikan selalu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saya mau di sini duniaku, di tempat ini aku senang senantiasa. Aku tidak ingin lepaskan. Tapi Kristus tidak pernah memberikan teladan bagaimana hidup yang senang. Ada nggak? Adakah Nabi hidup yang senang? Adakah Rasul hidup yang senang? Kenapa kita bisa punya pemikiran jadi orang Kristen hidupnya pasti senang? Adakah Nabi, Rasul, dan bahkan Kristus yang hidupnya tidak bermakna? Yang gak ada yang dia kejar? Yang bisa pensiun dini, passive income, duduk tidur santai kipas-kipas? Gak ada. Lalu kenapa kita bisa punya pemikiran menjadi orang Kristen seperti itu? Karena gambarannya sederhana. Di dalam perjanjian baru, ketika salib dinaikkan, maka cinta kasih Allah yang sejati dinyatakan, yang tidak pernah ada, tidak akan pernah ada lagi di dalam sejarah umat manusia.
Cinta yang sejati hanya ada di atas kayu salib. Bagaimana Allah yang sejati, yang sempurna, yang tidak membutuhkan apa-apa, bisa datang memberikan cinta kasih penyelamatannya kepada ciptaan yang remeh, yang sudah mengkhianati dia, dan yang dia sudah tahu akan terus mengkhianati dia. Seperti kita hari ini. Kita hari ini setelah diselamatkan terus mengkhianati dia kan, masing-masing merasa gak apa-apa. Semua sudah disalibkan, semua sudah di atas kayu salib, semua sudah ditebus. Maka karena semua sudah dibayar lunas, saya boleh kerjakan semua. Betapa rusaknya pemikiran kita. Bagi orang Yahudi, 3 hal inilah fakta dan bukti Allah itu sejati, yang juga adalah juru selamat. Adanya hesed, adanya ma'al, yang kemudian dikembalikan di dalam Teshuvah ini. 3 hal inilah membuktikan Allah itu sejati dan juru selamat yang sejati. Adanya jalan kembali, itulah jalan dan itulah pembuktian Allah yang sejati. Karena itulah kitab Yesaya berteriak, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah juru selamat dan tidak ada yang lain. Teriakan Allah melalui kitab Yesaya. Tapi hari ini kita selalu meremehkannya. Kita meremehkannya karena kita adalah orang yang mengagungkan ma'al di atas hesed. Dan kita meremehkan bahkan Teshuvah. Kita meremehkan. Jalan kembali kita anggap tidak perlu. Karena kita anggap hesed melampaui segala sesuatu. Jangan lupa, hesed memang lebih melampaui ma'al. Ma'al pengkhianatan tidak bisa menutupi hesed. Karena itulah salib. Cinta kasih Tuhan lebih besar daripada pengkhianatan manusia. Dan bahkan lebih besar daripada kuasa pengkhianatan, yaitu maut itu sendiri. Karena itulah ada kebangkitan. Tetapi pada saat yang sama, seluruh kisah ini hanya menjadi milik kita ketika kita boleh kembali kepada Dia. Celakanya, selama puluhan tahun di dalam hidup kita, yang kita pelajari, yang kita latih dalam hidup kita adalah menghina Teshuvah. Itulah pembelajaran kita selama puluhan tahun. Pembelajaran kita selama puluhan tahun adalah menghina jalan kembali. Ketika Tuhan panggil, oh ya saya sudah tahu. Ketika Tuhan kasih firman-Nya, oh saya sudah tahu. Kita tahu dan tahu dan tahu, tapi kita tidak pernah menjalankannya. Itulah yang disebut nantinya dengan ular beludak di dalam kisah Farisi. Farisi tahu bagaimana menjadi anak Abraham. Farisi tahu bagaimana menjalankan kebenaran Allah. Tetapi ketika seluruh Taurat Tuhan tiba pada mereka, mereka tidak siap. Mereka tidak siap. Perjanjian Lama mengatakan ketika mereka mengerti sebagai anak Abraham, mereka itu memegang yang disebut dengan cicit. Dan cicit itu mesti disambut dengan kafanah. Mereka harus menyambut dengan kesiapan hati yang mengarah dengan fokus yang 100%. Tapi mereka tidak siap. Mereka merindukan Mesias 1500 tahun dihitung dari Musa. Tapi ketika Mesias datang, dia mengatakan bukan. Bahkan mereka sampai santai-santai di istananya Herodes, mereka nggak tahu apa yang dilakukan. Mereka nggak tahu. Mereka menunggu, tapi ketika datang mereka nggak tahu. Dan waktu mereka datang dan ketika sudah tahu harusnya menyambut, mereka bukan menyambut. Mereka justru membunuh. Dan harusnya mereka mensinkronkan hidup mereka dengan apa yang mereka rindukan dengan perbuatan mereka itu. Mereka tidak lakukan. Mereka menginginkan Mesias, tapi mereka membunuh Mesias. Itulah pelanggaran mereka yang disebut dengan ular beludak. Karena itulah orang Farisi disebut ular beludak. Karena itulah nantinya kenapa prinsip perjanjian lama, seorang anak Abraham harus lulus kafanah, lulus kesiapan hati, tahu yang mana Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan mengiyakan Tuhan, dan ketika mengiyakan Tuhan, dia bukan hanya iya dalam hati, dia melakukannya. Teladan terbaik mereka adalah kembali lagi Abraham. Abraham bermimpi ketika Allah datang kepada dia. Dia sudah menyembah puluhan bahkan ratusan dewa. Malam itu satu yang datang kepada dia. Kok dia tahu ini Allah? Inilah kafanah yang pertama dia lulus.
Dia tahu dia sejati. Kedua, ketika dia tahu dia sejati, dia mampu menjawab, ya Tuhan. Dia angkat barang langsung jalan. Yang ketiga, dia berani menjalankan sampai selesai. Tuhan kasih tahu dia, kamu akan mendapat keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Saat itu dia umur 75 tahun, istrinya 65 tahun. Dan dua-dua dicatat di Alkitab sudah tidak bisa punya anak. Dikatakan istrinya sudah tertutup rahimnya. Bahasa medis modern, istrinya sudah menopause. Dan dia tidak bisa lagi, sudah mati kuncup. Dia sudah tidak mungkin lagi tidurin istrinya. Tapi Tuhan kata, kamu akan punya anak kandung. Tadi kita baca. Dia bisa punya iman gak? Bisa, ya Tuhan, aku percaya. Tapi kepercayaan dia gak nolong. Dia gak bisa percaya besok itu si Sarah ke WC, beol keluar jadi anak. Gak bisa kan? Apa yang dia mesti lakukan? Dia mesti mencoba. Tahu kan? Dia mesti mencoba 25 tahun sampai Ishak lahir. Ini namanya menyatukan antara ia dengan menjalankannya 25 tahun. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan orang Farisi ular beludak. Kamu cuma mengiyakan dalam hati, gak ada perbuatanmu. Maka Tuhan mengatakan, jangan kamu menjadi pendengar saja, tapi jadi pelaku firman. Maka Tuhan Yesus juga mengeluarkan nanti perumpamaan. Ada 2 orang anak yang sulung dikasih tahu bapaknya, kerjalah kau ke ladang. Dia jawab, enggak, nanti aja. Dia gak mau. Yang kecil, iya pak. Tapi kemudian yang gede merasa hatinya gak enak, kok aku melawan bapakku. Gak lama kemudian dia pergi ke ladang, dia kerja. Lalu Tuhan Yesus tanya, siapa yang benar? Yang menjawab iya, gak pergi, atau jawab tidak, yang pergi? Ini pertanyaan kafana. Maka Yakobus pun juga memberikan satu pernyataan yang sama. Iman tanpa perbuatan itu mati adanya. Lalu kenapa kita hari ini bisa mengatakan aku beriman tetapi aku tidak perlu melakukan? Kenapa aku bisa mengatakan aku sembah Tuhan dan tidak perlu menjadikan dia Tuhan? Betapa celakanya kita. Di dalam seluruh ujian kafana kita pasti gagal dan kita pasti masuk neraka. Karena itulah yang dituntut di dalam Alkitab. Maka hari ini ketika disebut persiapkanlah domba Paskah, mereka dalam perjalanan mereka di seputar kepala mereka terus berjalan kisah-kisah ini. Domba, aku, ada domba nenek moyangku, aku, sekarang guruku, Mesias. Ini apa ini semuanya? Kegalauan mereka nanti dijawab di dalam kebangkitan. Di dalam kebangkitan, ketika pengkhianatan manusia tidak mampu meredam cinta kasih Allah. Ketika Ma'al tidak mampu, Ma'al yang menghadirkan kematian ini tidak mampu membuat Allah ini kemudian teredam di dalam kematian. Dan Hesed melampaui Ma'al ketika kebangkitan ini muncul menyatakan kemenangan Hesed. Tapi 2 langkah ini belum selesai. Percaya Kristus itu Tuhan, tapi tidak menjadi juru selamat, maka kita hanya tahu, oh ya dia hebat, tapi bukan milikku. Seperti kita lihat artis gitu ya, atau bintang gitu, sepak bola, wih dia hebat, terus ya udah, emang kenapa? Sama seperti dulu kami di Jerman kalau mau apply DORT itu perlu antri 3 tahun, paling cepat. Lalu teman saya nakal, orang Indonesia kan kreatif gitu ya. Dia lihat ada teman kuliah dia bule lagi hamil. Kamu temenin saya ke itu yuk, ke Formalto, ke bagian adminnya itu antri dok. Kenapa? Pokoknya nanti sana ditanya apa lu jawab iya aja. Dibawalah perempuan itu sampai ke adminnya, ditanya. Kenapa? Saya mau tanya kapan saya bisa dapat kamar. Terus orang tanya, namamu siapa cewek? Kamu baru antri setahun, sudah dikasih tahu 3 tahun, kemudian kamu baru datang tanya. Lalu kemudian teman saya jawab, tapi dia hamil. Yang kerja itu tanya, terus emangnya dia siapanya kamu? Nggak ada sih, cuma dia hamil. Ya apa hubungannya? Nggak ada. Tuhan tuh maha kuasa, iya Tuhan maha kuasa, sama kamu apa hubungannya? Gak ada.
Yang menjadikan, mengembalikan relasi itu, menjadikan kita memiliki dan hidup yang kekal itu adalah ketika kita menjalankan teshuvah. Shuf itu bahasa aslinya, kata dasarnya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti pulang yang di dalam kitab Rut. Pulang itulah shuf. Konsep itu teshuvah. Itulah yang dituntut dari kita nantinya. Pulangkah kamu? Pasca, ya betul Tuhan sudah bangkit. Tapi jika kita tidak menjalankan teshuvah, itu hanya kebangkitan Kristus yang tidak ada urusannya sama kita. Seperti kemenangan Presiden Prabowo, apa urusan sama kita? Gak ada, dia kerjakan apa sama kita, dia gak pernah tanya kita kan? Kita cuma dapat tanda petik hasil keputusannya aja. Demikian juga Allah sudah bangkit, Kristus sudah bangkit. Kalau itu bukan menjadi juru selamat kita hanya akan mendapatkan efeknya saja. Nanti ketika kedatangan kedua kali, yang jadi umatnya dia bawa, sisanya kita dibuang ke neraka. Maka hari ini saya mengajak kita untuk renungkan kembali. Jikalau perjanjian lama mereka tiap tahun diingatkan dengan satu gambar, domba. Setiap pagi ketika kasih makan domba dia ingat Paskah, kasih makan Paskah. Aku itu pengkhianat. Aku itu yang melakukan maal. Dan domba inilah tanda cinta kasih Tuhan dan panggilan untuk teshuvah. Panggilan untuk pulang. Kasih makan domba adalah gambaran panggilan pulang daripada Allah. Mereka melihatnya setiap hari. Tuhan panggil mereka pulang. Hari ini kita setiap hari melihat panggilan pulang yang sempurna dari firman Tuhan. Kita bisa dengar firman, bahkan bukan cuma baca. YouTube ribuan jutaan khotbah. Bahkan khotbah Patong setiap minggu ditaruh di YouTube. Masih ada banyak hamba Tuhan lain yang baik-baik taruh di YouTube. Tentu saja tidak semua gitu. Banyak. Tapi begitu banyaknya, kita hanya menunjukkan kita adalah orang yang hanya mampu berhenti di maaf. Allah menyatakan hasadnya, dan kita hanya mampu menunjukkan maalnya kita. Dan itulah nanti menjadi nasib kita yang pada akhirnya. Relasi antara kita dengan Allah adalah Allah menawarkan hasadnya dan kita membalas dengan maal kita. Dan pada akhirnya, pada ujungnya, tanpa teshuvah kita bukan menjadi milik Allah. Maka Paskah harusnya menyadarkan kita setiap tahunnya bahwa adanya panggilan pulang oleh Tuhan. Adanya domba yang kita kasih makan setiap hari. Panggilan pulang dari Allah. Pulanglah. Seperti Rut pulang nantinya. Pulang ke Allah kita. Pulang ke bangsa kita. Sebagai umat Allah. Kiranya Tuhan boleh menolong kita hari ini merenung sekali lagi. Persiapkan Paskah. Persiapan Paskah ini. Mereka langsung mengingat 3 hal. Hesed, maal, dan teshuvah. Hari ini kita merayakan Paskah. Saya mengajak kita sekali lagi bertanya pada diri kita sendiri. Tahukah kita hesed daripada Allah seberapa besar? Tahukah maalnya kita berapa besar? Betapa brengseknya kita tidak menjambak Allah, tidak melakukan keberdosaan yang diam diri kita. Allah dalam diri kita, kita paksa dia melakukan dosa yang sama. Betapa rusaknya kita. Dan bahkan hari ini ketika dia yang menanggung keberdosaan ini, karena dia dipaksa ikut melakukan, dia menanggung dosa ini di dalam tubuhnya nantinya, menanggung dosa ini yang bukan dia lakukan. Dan dia memanggil kita pulang. Shuf. Jawaban kita cuma ada 2. Yang pertama adalah ya Tuhan, ya Allahku, langsung pulang. Yang kedua adalah kita akan memberontak dengan melanjutkan maal kita. Dan inilah nanti menjadi 2 jalan sampai pada akhirnya. Cornelius Vakil mengatakan seluruh sejarah hanya menjadi tempat pemisahan, pemilahan antara 2 kelompok manusia. Satu adalah covenant keeper, satu adalah covenant breaker. Kita yang mana? Sekelompok adalah yang melakukan perjanjian Allah.
Satu adalah yang memberontak dan merusak perjanjian Allah. Kita yang mana? Kira Tuhan boleh menolong kita, menyadarkan kita. Kayu salib itu adalah lambang yang paling mengerikan. Karena di atas kayu salib, disitulah hesed dari Allah. Hesed Elohim. Hesed Adonai yang terbesar dan paling nyata. Tetapi juga di atas kayu salib itu dinyatakan ma'al daripada manusia. Ma'al daripada Adam. Adam itu artinya manusia. Ma'al daripada Adam yang paling kejam sepanjang sejarah umat manusia. Di antara itu, salib itu juga adalah satu undangan dari Allah. Syuf, pulanglah. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti akan panggilan Tuhan di atas kayu salib. Mengerti dan mengenal Allah satu hal. Tahu saya berdosa itu hal yang lain. Tanpa syuf tidak mengubah apa-apa. Tanpa syuf kita tidak mengubah apa-apa. Tetap berada di dalam hal. Dan kita tidak akan mendapatkan hesed daripada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Menyadarkan kita berpikir ulang. Siapakah aku? Orang yang terus berada di dalam garis ma'al. Atau aku adalah orang yang tahu dan mampu pulang kepada Tuhan. Syuf, kembali kepada Adonai. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami manusia-manusia berdosa yang begitu bodoh. Bahkan kami bangga ketika kami berani melawan Tuhan. Kami bangga bahwa kami berani memberontak kepada Tuhan. Kami bangga karena kami bisa mengkhianati Tuhan. Bahkan ketika kami adalah orang-orang yang dianggap seharusnya orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami berani memberontak dan mengkhianati Tuhan, kami merasa kamilah paling berani dan kami paling hebat. Kami begitu bodohnya karena kami meneladani iblis, meneladani setan yang begitu dekat dengan Tuhan dulunya. Tapi karena keberanian memberontak, akhirnya mereka dibuang menjadi setan. Teladan inilah kami terus meneladani hari ini. Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada anugerah Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu besar. Namun kami justru menyatakan keberanian kami, menyatakan pengkhianatan, dan kami bangga karenanya. Tuhan ampuni kami. Biar Tuhan menolong kami hari ini. Luruskan hati kami, lembutkan hati kami, kembalikan seluruh hidup kami dengan satu keberanian, kembali kepada Tuhan, pulang kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolonglah kami. Saudara sekalian, hari ini siapa yang berjanji? Saya Kristen sudah puluhan tahun. Mungkin saya sudah dengan Kristen bahkan tidak terlalu lama. Lahir dari keluarga Kristen, dibesarkan keluarga Kristen. Saya sudah tahu kekristenan terlalu banyak. Sudah biasa. Tapi hari ini saya sadar, saya tidak pernah kembali kepada Tuhan. Saya adalah orang yang masih terus berjalan di dalam ma'al. Walaupun saya diberikan anugerah mengenal hesed daripada Allah, tapi kebanggaanku adalah ma'al. Siapa yang mengatakan hari ini, saya sadar, saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau pulang, saya mau syukur, saya mau pulang. Siapa yang mengatakan demikian? Saya persilakan untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berjanji mulai hari ini aku mau kembali kepadamu. Terimalah anakmu yang hilang ini kembali. Aku pulang Tuhan. Aku pulang Bapakku. Hari ini aku pulang. Dan aku pulang sebagai anakmu. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Turunkan tangan. Siapa mengatakan hari ini saya betul mau pulang kepada Tuhan, dan bahkan saya mau kembalikan seluruh hidup saya kembali kepada Tuhan. Jikalau Tuhan mau memanggil saya, mengubah seluruh hidupku menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi orang yang berjuang hanya untuk Tuhan,
seperti para nabi, para rasul, orang-orang yang Tuhan pakai sepanjang sejarah, para hamba Tuhan. Siapa yang mengatakan hari ini, jika Tuhan mau memanggil saya menjadi hamba Tuhan, saya akan rela untuk dipakai Tuhan sampai saya mati? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan demikian? Acungkan tangan. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Turunkan tangan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Hari ini tangan kami diacungkan bagi Tuhan. Di dalam hati kami yang paling kecil, kami tahu tanpa bantuan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, keluar dari tempat ini kami akan meneruskan jalan maaf yang telah kami jalani puluhan tahun. Karena itulah kami mohon belas kasihan Tuhan. Peliharalah hati kami, peliharalah hidup kami, kembalikanlah kami pulang sampai kepada rumah Tuhan dengan kerelaan, dengan keberanian, dengan sukacita dipakai untuk Tuhan. Bukan dipakai untuk menikmati dunia ini, tetapi menikmati Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Tolong kami Tuhan, peliharakan anak-anak-Mu yang dengan hati yang datang kepada Tuhan berani untuk mengatakan, aku mau pulang. Biarlah Tuhan boleh menerima kami, Tuhan boleh memelihara kami, Tuhan boleh menolong kami, dan Tuhan boleh memakai kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu tidak pernah kami lupakan, boleh terus mengiang dalam hati kami, terus menarik kami pulang, sampai kami benar-benar masuk sampai ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk dan selanjutnya. Saya mengajak kita untuk meresponi firman Tuhan dengan kembali melihat lagu Our Holy Jesus.